Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dan menggali dari Katuk Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar sanak selalu mendapatkan sejarah adat yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Datuk yang 45 beserta kaumnya. Para datuk yang tinggal 45 kaum lagi yang tinggal di Padang Seribu-ribu atau Padang Sionta meneruskan perjalanan ke arah barat, masuk semak ke luar hutan di dalam rimba raya sampai di sebuah batang air. Batang air serba tanggung, dibilang kecil agak besar, dibilang besar agak kecil, tapi dalam. Untuk menyeberanginya mereka ada keraguan. Kemudian salah seorang dari mereka berbicara, lompati. Kemudian batang air itu dinamakan dengan batang air lompasi. Lama-kelamaan menjadi lampasi. Sesudah menyeberangi batang air lampasi itu, mereka meneruskan perjalanan kembali dan bertemu dengan buah polam atau pauh. Mereka ambil dan mereka makan untuk menghilang haus dan lapar selama dalam perjalanan. Sesudah dimakan, buah pauh itu terasa asam bercampur kalek atau sangi. Kemudian daerah itu mereka namakan dengan Pauh Sangi. Dari daerah Pauh Sangi itu mereka kembali meneruskan perjalanan dalam hutan lebat dan rimba raya. Kemudian mereka mendengar suara bunyi siamang. Kemudian daerah itu mereka beri nama dengan Siamang Berbunyi. Kemudian menjadi Siamang Buni. Dari daerah Siamang Buni itu mereka terus berjalan menyusuri semak dan belukar, masuk hutan ke luar rimba, bertemu tebing mereka daki, bertemu lurah mereka turuni. Akhirnya tibalah mereka di sebuah batu yang besar. Mereka beristirahat melepaskan penat dan letih. Kemudian tempat mereka beristirahat itu mereka beri dengan nama Balai Batu. Artinya, balai adalah tempat orang berkumpul, dan batu yang besar itu merupakan tempat mereka berkumpul. Di balai batu itu mereka berunding dan bermufakat untuk mencari tempat masing-masing datuk beserta kaumnya itu di dalam Luak Nan Bongsu. Siapa tahu ada rombongannya yang bertemu dengan rombongan yang 5 datuk yang sudah pergi terlebih dahulu dari Padang Seribu-ribu. Kemudian para datuk yang 45 kaum itu berpisah
berpisah jalan di balai batu itu. Mereka, para datuk beserta kaumnya, meneruskan perjalanan masing-masing, mencari tempat yang sesuai dengan pilihannya. Kemudian mereka memulai merintis dan menaruh tarata sawah dan parak di Luak Nan Bongsu. Begitulah para datuk beserta kaumnya yang 50 orang membangun Luak Nan Bongsu. Mereka membuka hutan belantara dan rimba raya dan menaruh tarata perkampungan, mendirikan dangau untuk tempat tinggal, menaruh sawah untuk ditanami padi, menaruh parak untuk dipaladangi, kemudian menegakkan dan menanam para datuk dalam kaumnya yang sesuku sampai kepada datuk Nan Ampek Jini. Selanjutnya menegakkan dan menanam datuk bolahan untuk memperluas daerah dan penyebaran para penduduk melalui sistem pemerintahan adat. Daerah Luak Nan Bongsu dimulai dari yang dirintis oleh Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo bersama dengan para datuk yang lain. Dalam rombongan yang 50 orang datuk beserta dengan kaumnya yang ditanam oleh Rajo Duo Selo, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan, dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sabatang, serta dengan Tampuk Tangkai Lare dan Panjang, Warma Dewa Datuk Bandaraya Kayo, dan Indah Suda Datuk Maharaja Basa. Yaitu 1. Kampung Pisang Koto Nanggadang. 2. Limbandang Koto Ipu. 3. Ayeh Tobi. 4. Situ Jueh Bandar Dalam. 5. Muaro Takui Talago Undang. 6. Daerah-daerah yang dirintis oleh 45 orang datuk beserta kaumnya. Perkembangan Luak Nan Bongsu selanjutnya adalah melalui bolahan dari para datuk yang 50 orang beserta dengan kaumnya itu. Mulai dari menambah, menegakkan, dan menanam datuk dan 3 sejarangan yang pertama, terus kepada menegakkan datuk Nan Ampek Jini yang pertama dalam orang sekaum dan sesukunya, sampai kepada menegakkan dan menanam datuk di setiap tarata yang lain melalui bolahan. Orang-orangnya yang dipilih dan diambil dari para kamanakan yaitu 1. Kamanakan Nandi Dagu dan Batali Darah. 2. Kamanakan Nandi Dado dan Batali Adat. 3. Kamanakan Nandi Puse dan Batali Akabudi dan Bajapui Jo Rundiangan, dan Kamanakan nan Batali Akabudi nan Malako. 4. Kamanakan nan Dirutui dan Batali Ameh nan Ditabui Joharato, dan Kamanakan nan Batali Ameh nan Manabui Jo Tanago. Itulah mengenai 45 orang datuk beserta kaumnya yang tinggal di Padang Seribu-ribu atau Padang Sionta dan meneruskan perjalanannya masing-masing di Luak Nan Bongsu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.